لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا وافيا نعمه يكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi a'mala li hadhihi al-ummati syara'i'al Islam wa farada 'ala mustati'a minhum hajjal baital haram. ورتب على ذلك جزيل الفضل والإنعام ووعد للحجاج خروجهم من الآثام والفوز بالجنات دار السلام. أحمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البرارة الكرام وعلى تابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام. وسلاما تسليما كثيرا. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada ungkapan yang terbaik dan termulia yang pada hari ini kita ungkapkan kecuali kumadan tahlil, tahmid dan takbir dalam rangka mengagungkan asma Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini kita ditakdirkan oleh Allah dari sekian banyak umat manusia untuk bersama-sama kita mensiarkan
hari raya kemenangan Idul Adha. Salawat beriring salam tak lupa juga kita sanjungkan kepada suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk hamba-Nya yang mendapatkan syafaat beliau. Tak lupa juga kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa melaksanakan perintahnya, dan juga kita bersungguh-sungguh berikhtiar untuk menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Momentum Idul Adha tidak terlepas dari sosok mulia Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah memerintahkan kita semua untuk meneladani jejak perjuangan beliau sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an. Dalam Quran surah Al-Mumtahanah ayat keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah sosok manusia yang berhasil menjalani rangkaian ujian kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala. Melihat kesuksesan dan keberhasilan Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah memberikan predikat kepada beliau. Di antaranya adalah predikat Abul Anbiya, bapa para nabi, ulul azmi, orang yang sabar dan teguh pendirian, Khalilur Rahman, kekasih Allah yang maha pengasih. Pelajaran yang berharga bagi kita yang mengaku orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kisah perjalanan hidup dan kesuksesan Nabiullah Ibrahim alaihissalam kita jadikan inspirasi untuk kita menjalani kehidupan ini dengan lebih baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada kesempatan yang mulia ini, pada momentum Idul Adha, mari kita mengambil pelajaran yang berharga dari momentum Idul Adha ini. Yang pertama, pentingnya kita belajar keikhlasan. Semua ibadah harus dilandasi dengan niat yang tulus dan ikhlas karena Allah semata, bukan karena yang lain, termasuk ibadah haji dan juga ibadah kurban. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Quran surah Al-Hajj ayat 37 bahwa Allah tidak membutuhkan daging dan darah kurban seorang hamba, tetapi keikhlasan dan ketakwaan itulah yang dapat menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Quran surah Al-Hajj ayat 37. Begitu juga dengan ibadah haji, harus benar-benar ikhlas, bukan karena mencari gelar atau sanjungan. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man hajja lillah falam yarfuth walam yasuk raja'a ka yaumi waladat ummuhu." Barang siapa yang berhaji karena Allah lalu tidak berkata kotor dan tidak berbuat kefasikan, maka ia pulang ke negerinya sebagai ketika ia dilahirkan ibunya. Hadis riwayat Bukhari. Subhanallah, bahkan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ibadah haji tidak ada balasan yang terbaik kecuali surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Tidak ada balasan yang pantas diberikan bagi haji mabrur kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita semua mendapat menunaikan ibadah haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari momentum Idul Adha ini adalah kita harus memaknai hikmah dan hakikat kurban yang sebenarnya. Ibadah kurban adalah ibadah rutinitas yang kita lakukan setiap tahun di hari raya Idul Adha. Hanya saja rutinitas semata tanpa memahami hikmah dan hakikat kurban yang sebenarnya, kering dari nilai-nilai mulia dan dari ibadah kurban. Secara bahasa, kata kurban berasal dari bahasa Arab qariba yaqrabu kurban wa kurbanan wa kirbanan, yang artinya maksudnya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan sebagian perintahnya. Selanjutnya, istilah kata kurban kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam istilah agama disebut dengan udhiyah, bentuk jamak dari kata dohiyah yang berasal dari kata doha. Waktu duha, yaitu sembelihan di waktu duha pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah. Dari sinilah muncul istilah Idul Adha. Dari sini dapat kita simpulkan yang dimaksud dengan kata kurban ialah menyembelih hewan kurban dengan tujuan beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari raya haji atau hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan dari makna pengertian kurban, ada 3 hikmah dan hakikat makna kurban yang harus kita pahami. Yang pertama, berkurban sebagai salah satu wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar syukur kepadanya? Jika belum, mari kita momentum Idul Adha ini kita optimalkan rasa syukur kita dengan berkurban. Sungguh betapa banyak orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kesehatan jasmani, bisa melihat, berjalan. Begitu cintanya Allah kepada kita, sampai-sampai kita tidak berdoa sekalipun kepada Allah, Allah tetap memberikan nikmatnya kepada kita semua. Untuk itu, jangan kita menjadi hamba yang kufur nikmat sehingga Allah murka mencabut segala fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kesehatan kita terganggu, kita terbaring di rumah sakit, badan kita terbaring lemas tak berdaya, sehingga kita juga menyusahkan orang lain, baik keluarga dan kerabat kita. Sekali lagi, mari kita wujudkan rasa syukur kita dengan berkurban sesuai dengan kemampuan kita. Sudah pasti ketika kita berkurban dilandasi dengan niat yang ikhlas semata kepada Allah, Allah yang Maha Kuasa pasti akan melimpahkan pahala yang berlipat ganda yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jika saat ini belum mampu kita berkurban, mari kita berikhtiar. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang, mudah-mudahan Allah beri kemudahan kita untuk berkurban. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hikmah kurban yang kedua, agar setiap mukmin mampu mengingat pengorbanan, kesabaran, ketabahan yang luar biasa dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Hikmah kurban yang ketiga, kurban sebagai saksi amal kebaikan kita di akhirat nanti. Dengan berkurban, umat muslim akan mendapatkan balasan di akhir kiamat nanti. Hewan kurban yang dikurbankan akan menjadi tunggangan dan membantu saat melintasi jembatan Shiratal Mustaqim. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada amalan yang dikerjakan anak Adam ketika hari raya kurban yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala dari mengalirkan darah. Sesungguhnya pada hari kiamat ia akan datang dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya dan bulunya. Sesungguhnya
darah tersebut akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum jatuh ke tanah, maka perbaguslah jiwa kalian dengannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hikmah yang terakhir adalah kurban, mengasah kepedulian sosial kita kepada sesama. Ibadah kurban adalah salah satu bentuk kepedulian kemanusiaan karena dapat membagikan daging kurban dengan cuma-cuma kepada seluruh lapisan masyarakat. Disinilah letak kebahagiaan bersama kita di hari raya Idul Adha yang tidak dapat kita jumpai pada hari-hari yang lain. Pada hari ini hari raya Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan khutbah yang bertema makna dan hikmah ibadah kurban akan memberikan semangat kepada kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqallahu minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi ala ihsanihi washkuru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba fa ya ayyuhan nas ittaqullah fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi bin nafsi wa sana bi malaikatihi yahabisi bi qudsi faqala ta'ala inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallim wa ala alihi sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikal muqarrabin wa radallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatihi sahabah wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda anna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa azil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muhahidiyya wansur man nasraddin wa khazul man khazalal muslimin wa dammir a'da'addin wa a'li kalimatika ila yaumiddin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dengan perasaan tunduk dan tawadu kami mengangkat tangan memohon doa dan ridha dan kasih sayang-Mu. Ya Rabb, ampunilah segala dosa kedua orang tua kami. Kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami, mencintai kami dan membimbing kami di waktu kecil. Ya Allah, Ya Fatahu, Ya Alim, bukakanlah bagi kami pintu kebaikan, pintu keberkahan, pintu kenikmatan, pintu rezeki, pintu kekuatan, pintu kesehatan, pintu keselamatan dan pintu surga. Ya Rabb, bagi sahabat kami kaum muslimin yang berkurban, kami mohon kepada Engkau, terimalah kurban kami, terimalah ibadah kami, jadikan ibadah kurban tahun ini sebagai amal soleh, amal ibadah yang mengantarkan kami, orang tua kami, keluarga kami dan para sahabat kami menuju surga.
Ya Rabb, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bi'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun was'alu min fadli yutikum wa la zikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.